saya presentator ke-1. Saya presentator ketiga. Baik, saya akan membacakan dan menjelaskan terkait kunjungan industri PT Ajinomoto di Karawang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya perkembangan industri menurut mahasiswa memahami teori dan praktik dunia kerja. Kunjungan industri menjadi sarana pembelajaran untuk memahami proses bisnis, manajemen operasional, dan pengambilan keputusan perusahaan. PT Ajinomoto Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dengan terkemuka yang menerapkan teknologi produksi modern dan sistem manajemen yang efektif. Melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat melihat langsung proses produksi, pengendalian kualitas, manajemen sumber daya, serta penerapan konsep ekonomi manajerial dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kunjungan. Yang pertama, tujuannya mengetahui profil dan sejarah PT Ajinomoto Indonesia, dan yang kedua memahami proses produksi produk Ajinomoto. Yang ketiga, mengetahui penerapan K3 di lingkungan pabrik. Nah, keempat, memahami strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Dan yang terakhir ada menambahkan wawasan mengenai dunia industri manufaktur. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep ekonomi manajerial dalam dunia industri. Dan yang kedua, memperluas wawasan mengenai proses bisnis, manajemen operasional, dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan waktu. Kami mengunjungi PT Ajinomoto pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2026, dan tepatnya di PT Ajinomoto Indonesia cabang Karawang, Factory Ajinomoto Visitor Center di kawasan Kaisek. Pada tahun 1908, Kikunae Ikeda menemukan rasa umami. Nah, itu pencetus atau penemu rasa umami. Nah, terus lanjut pada tahun 1906, Ajinomoto dipasarkan secara komersial di Jepang. Jadi udah ditemukan terus dipasarkan di Jepang dulu. Nah, pada tahun 1999 baru ke Indonesia, dan didirikannya di Indonesia pertama kali di Jawa. Terus lanjut pada tahun 1970, pabrik pertamanya dibangun di Mojokerto. Terus perusahaan melakukan inovasi dan diversifikasi produk. Pada tahun 2012, pabrik di Karawang mulai beroperasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk saat ini, PT Ajinomoto memiliki pabrik di Mojokerto dan di Karawang dengan filosofi Act Will Live Well. Jadi PT Ajinomoto ada dua cabang. Yang pertama itu cabang pertama di Mojokerto dan yang keduanya di Karawang. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan purpose organisasi PT Ajinomoto Karawang. PT Ajinomoto memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, masyarakat, dan bumi melalui Animal Science dengan slogan Eat Well, Live Well. PT Ajinomoto juga memiliki misi pertama, menghasilkan produk berkualitas, aman, dan terjangkau. Kedua, mendukung kesehatan masyarakat melalui inovasi Animal Science. Ketiga, menciptakan nilai bagi pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Keempat, mengembangkan solusi pangan dan kesehatan berbasis teknologi. Terakhir, mewujudkan kehidupan yang baik. Untuk struktur organisasi PT Ajinomoto, pertama ada Presiden Direktur, Corporate Planning Department, Factory Manager, Production Department, GA atau GC Department, Engineering Department,
HR Department, dan Sales and Marketing Department. Ada produk PJ Ajinomoto Indonesia Karawang. Produk pertama dari PT Ajinomoto Karawang adalah Masako, yaitu kaldu penyedap berbahan ekstrak daging ayam atau sapi. Kedua ada saori, macam-macam merek saori, ada saus tiram, saus teriyaki, saus lada hitam, saus asam manis, dan saus mentega. Produk ketiga ada sajiku tepung bumbu praktis siap pakai, dan bumbu nasi goreng dan aneka menu lainnya. Fasilitas perusahaan, untuk lokasi dan fasilitas perusahaannya, PT Ajinomoto Indonesia Karawang berlokasi di kawasan industri KIIC Jawa Barat. Fasilitasnya ada area produksi, Ajinomoto Visitor Center, activity room, theater room, exhibition area, laboratorium IC&EA, warehouse, dan fasilitas 3P. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dan proses produksi. Yang pertama ada profil perusahaan, bagian dari Ajinomoto Group Jepang, memproduksi Ajinomoto, Masako, Sayuri, Sajiku, dan Mayumi. Filosofi perusahaan, yaitu feel refill. Yang kedua ada tahapan produksi, penerimaan atau pemeriksaan bahan baku. Yang kedua pencaburan bahan sesuai formula, pengolahan dan pengemasan otomatis, pemeriksaan kualitas, dan terakhir ada penyimpanan produk jadi sebelum distribusi. Sistem pengendalian kualitas quality control di PT Ajinomoto menerapkan QC yang ketat melalui yang pertama pemeriksaan kualitas bahan baku, pengawasan selama proses produksi, pengajuan produk jadi sebelum dipasarkan. Terus ada penerapan standar keamanan pengaman. Yang terakhir evaluasi kualitas secara berkala. Tujuan dari PT Ajinomoto menjamin mutu produk, menjaga keamanan pangan, mempertahankan kepercayaan konsumen. Berikutnya ada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3 yang diamati, penggunaan alat pelindung diri APBD, standar pemeriksaan sebelum memasuki area produksi, jalur evakuasi di titik kumpul darurat, pelatihan keselamatan kerja, pengawasan penggunaan mesin dan peralatan produksi. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PT Ajinomoto Indonesia menerapkan sistem manajemen yang baik, menggunakan teknologi modern dalam produksi, memiliki sistem QC yang ketat, menerapkan standar K3 secara konsisten, kunjungan industri, membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik industri. Saran dari PT Ajinomoto, mahasiswa lebih aktif menggali informasi selama kunjungan. PT Ajinomoto terus menjalani kerjasama dengan institusi pendidikan. Waktu observasi dan diskusi diperpanjang agar